kita akan materi di UJT. UJT itu pertama kali dikembangkan sama William Stanley. Kemudian dia tuh sebenarnya pakai nama samaran. Jadi biasanya kalau kita UJT biasanya ada istilah yang namanya test student. Test student adalah sebenarnya nama samarannya yang dipakai sama si William Stanley. UJT ini bagian dari statistik parametrik. Nah, ini statistik parametrik, sehingga dia kenapa statistik parametrik artinya menunjukkan bahwa distribusi datanya adalah distribusi data normal, sehingga kalau kondisi distribusi data normal maka sampelnya biasanya akan dibilang sampel besar. Lalu kemudian data yang digunakan dalam UJT dia statusnya berskala, interval, dan atau residu. Gunanya apa sih sebenarnya? Kita akan menguji bagaimana dalam sebenarnya kegunaan UJT banyak banget, tapi kemudian salah satu yang dipakai dalam metode di MAP1 ini adalah bagaimana UJT itu untuk menduga apakah rata-rata populasi terhadap sampelnya berbeda ataukah antar rata-rata kelompok satu dengan kelompok lain berbeda. Jadi apakah perbedaan tersebut merupakan nyata atau sifatnya kebetulan. Jadi misalnya kalau saya bilang bahwa misalnya ada dua kelompok data, ini kelompok data yang pertama, yang ini adalah kelompok data yang kedua. Kalau kelompok data yang pertama misalnya nilai rata-ratanya adalah 5. Kelompok data yang kedua nilai rata-ratanya adalah 6. Nah, apakah dua kelompok data ini memiliki beda nyata? Jika teman-teman punya distribusi data antara misalnya 1 sampai 10, maka nilai 5 dan nilai 6 dia sifatnya berbeda nyata. Tapi kalau teman-teman distribusi datanya adalah 1 sampai 1000, maka nilai 5 dan nilai 6 walaupun dia berbeda rata-ratanya di antara dua kelompok ini, tapi tidak signifikan berbeda nyata. Itu yang kemudian diuji di dalam TI. Apakah dua kelompok data ini memiliki rata-rata yang berbeda secara signifikan? Definisi nyata di sini artinya signifikan pada alfa tertentu yang teman-teman butuhkan sesuai pada nilai alfanya, nilai level of signifikansi. Nah, kemudian ada dua jenis UJT, ada UJT satu sampel dan ada UJT dua sampel. UJT satu sampel dan dua sampel. Nah, sementara yang kita biasa pelajari di geografi adalah UJT dua sampel. Karena kita akan membandingkan antara dua kelompok data yang relatif berbeda. Apakah kita menguji apakah dia signifikan berbeda atau tidak. Ada dua sampel ini, nah ada yang sifatnya berpasangan dan ada yang sifatnya saling bebas. Tapi di dalam materi sekarang saya akan contohkan juga yang satu sampel dan saya akan contohkan yang dua sampel. Lalu kita akan lihat apakah bagaimana rumus dua sampel berpasangan dan bagaimana rumus dua sampel saling bebas. Jadi akan ada 1, 2, 3 materi dalam cerita UJT ini. Kita akan masuk ke yang UJT satu sampel dulu. Jadi kita yang ini. Jadi kita di sini bilang bahwa ada UJT satu sampel hanya digunakan untuk satu sampel, terus menguji apakah nilai sampel tersebut berbeda nyata atau tidak dengan rata-rata populasi yang diduga. Nah, tadi kan sudah dikatakan bahwa ada dua kelompok data, tapi kalau satu sampel, berarti kan kelompok datanya cuma satu. Oleh karena itu dia diuji terhadap besaran bagaimana kondisi populasi. Sehingga pada rumus UJT satu sampel, di sini kalau teman-teman lihat, kita akan membandingkan ilustrasi seperti ini ya. Jika kalau saya punya sebuah populasi ini punya rata-rata, penduga rata-rata namanya mean. Nah, sekarang populasi ini kita ambil sampelnya. Dia maka punya rata-rata, bukan penduga rata-rata, tapi rata-ratanya adalah X bar. Nah, kita akan menduga apakah rata-rata sampel kita akan relatif sama dengan rata-rata penduga populasi. Oleh karena itu, di dalam rumus satu sampel, kita turunkan rumusnya jadi seperti ini. Jadi, di sini ada X bar, kemudian ada dikurangi mu, dikurangi tau. Untuk kemudian bisa dapat apa itu tau? Tau adalah rata-rata
standar deviasi. Jadi kalau teman-teman ingat cerita tentang standar deviasi, nah di sini kita akan cerita bahwa ini rata-rata kelompok, rata-rata sampel, kemudian yang ini adalah mu, kemudian yang ini adalah tau. Nah tau ini kalau kita lihat di sini akan berubah menjadi rumusnya standar deviasi atau varian kuadrat, dibagi jumlah data. Jadi ini maksudnya adalah rata-rata standar deviasi yang adalah tau. Untuk masuk ke rumus standar deviasi, teman-teman bisa punya dua rumus standar deviasi yang seperti ini dan rumus standar deviasi yang seperti ini. Apa sih yang membedakan dua rumus ini? Yang di sebelah sini bercerita tentang bagaimana kondisi data simpangannya, sementara yang di sini bercerita bagaimana simpangan di dalam masing-masing datanya. Jadi kalau teman-teman lihat di data rumus standar deviasi yang dulu semester sebelumnya pernah, kalau pakai Excel sebenarnya bisa langsung dicari SD sama dengan standar deviasi sama dengan berapa. Oke ya, kalau kita lihat di sini memang ini yang dibilang beda. Kalau dia beda signifikan, maka X bar akan berbeda nyata dengan mu-nya. Ini seperti biasa, ini tahapannya yang saya sudah tuliskan. Lihat untuk hipotesis satu sampel, untuk sampel 1, lihat di sini yang membedakan adalah cerita hipotesisnya. Maka simbolisasi yang ada di sini adalah X bar sama dengan mu untuk hipotesis 0, artinya tidak ada beda nyata antara rata-rata sampel dengan rata-rata parameter. Dan kemudian adalah X bar tidak sama dengan mu, artinya ada berbeda nyata antara rata-rata sampel dan rata-rata parameter. Lalu seperti biasa tentukan level of signifikan. Level of signifikan mau alpha 5%, 10% dan seterusnya. Hitung DF-nya. DF ini kalau teman-teman lihat adalah degree of freedom atau derajat bebas, maka rumus DF dalam satu sampel N dikurang 1. N adalah jumlah data, 1 adalah pengurangannya. Lalu ini adalah konstruksi keputusan. H0 diterima jika seperti apa dan H0 ditolak jika seperti apa. Lalu yang teman-teman harus lakukan adalah perhitungan T hitungnya. Sekarang kita akan masuk ke contoh misalnya, contoh soal di sini. Di sini ada contoh soal. Berikut merupakan sampel perhitungan luas tanah terbuka hijau di kota-kota di Indonesia. Jadi ceritanya, idenya adalah kita mau tahu bahwa Indonesia itu punya ruang terbuka hijau itu cukup atau tidak. Persyaratannya adalah sebuah kota yang dibilang cukup ruang terbuka hijaunya itu tidak boleh kurang dari 30%. Maka oleh karena itu kita mau lihat data-data yang ini, kan kota-kota Indonesia lebih dari 12 dong. Nah oleh karena itu kita mau dari sampel yang ada, maka ruang terbuka hijau ini mau kita lihat apakah ruang terbuka hijau di Indonesia ini memenuhi atau tidak dari nilai 30%. Maka bagaimana kondisi kota-kota yang dijadikan sampel tersebut? Oke, balik ke rumus yang di sini tadi sudah dinyatakan bahwa T sama dengan rata-rata. Kemudian mu nilai penduga parameternya. Lalu kemudian tau adalah nilai standar deviasi dibagi besaran n data. Sekarang kalau saya konstruksikan tabelnya, kita punya tabel nama kota. Oke, di sini ada nama kota. Di sini ada kota pertama sampai kota ke-12. Oke, di sini juga punya luas RTH, persentasenya dari RTH nomor 1 sampai nomor 12. Oke, nah kalau sudah kita bisa tahu kan di sini adalah X bar, ya kan? X bar sekian. X bar gimana caranya? X bar berarti teman-teman cari summarize dibagi N data. N-nya dalam hal ini adalah 12. Oke, udah. Kalau ini sudah, berarti teman-teman bisa mendapatkan yang namanya X bar. X bar teman-teman akan masukkan ke dalam sini. X bar. Lalu apa mu? Kalau lihat dari soal tadi, peraturan mengatakan bahwa luas tanah terbuka hijau tidak boleh kurang dari 30%. Maka mu adalah penduga parameter.
maka mu akan berubah menjadi 30%. Ini persen kan tadi satuannya ada rata-rata nilai tertentu, nilainya ada, maka kemudian 30% seperti apa? Sehingga dalam hal ini hipotesis akan berubah menjadi mu tidak X bar tidak lebih besar daripada 30%. X bar kondisi mu-nya kita ubah jadi 30%. Dan kalau udah kayak gitu, tinggal teman-teman hitung. Gimana cara menghitung standar deviasi? Balik ke rumus. Kalau di sini ada dua cara perhitungan standar deviasi. Yang pertama metode yang ini, dan yang kedua metode yang itu. Kalau kelihatannya lebih gampang ini, tapi sebenarnya sih sama aja sih. Jadi kita misalnya yang ini dulu ya, kita pakai metode yang atas. Oke, sekarang kalau kita pakai metode yang atas, standar deviasi sama dengan sum rise dari x minus x bar dikuadratin dibagi n minus 1. Oke, standar deviasi. Ada berapa standar deviasi? Karena ruas RTH-nya cuma satu sampel, maka cuma ada 100 standar deviasi. Oleh karena itu, maka teman-teman menghitungnya jadi akar, misalnya di sini adanya 29, di sini angka kedua adanya 28, di sini angka ketiga adanya 30. Maka teman-teman harus menghitung summarize dari x nomor 1 29. Di sini punya x bar kan ya, misalnya let's say x barnya adalah a, maka 29 dikurangin a dikuadratin. Karena summarize ditambah, misalnya ini berapa? 28 dikurangin a dikuadratin, dan seterusnya sampai angka ke-12, dan seterusnya, lalu dibagi n, dalam hal ini n adalah 12 dikurangi 1, sehingga teman-teman dapat nilai standar deviasi. Oke, kalau sudah dapat standar deviasi, let's say kita tulis dia B, maka kemudian teman-teman masukkan di sini. Misalnya x bar adalah a, mu adalah 30, kemudian tau adalah standar deviasi dibagi akar 12, maka B dibagi akar 12, maka teman-teman akan mendapatkan uji T. Dari seperti biasa, uji T kemudian dikonsultasikan kepada tabel. Oke, nah ini tabel T. Tabel T untuk dalam hal ini berarti semuanya sama, makanya tadi kita bilang ya, oh ya, jadi di tabel T ini sedikit beda dengan tabel-tabel teman-teman yang sebelumnya kemarin. Mungkin sama kayak tabel chi-square karena dia punya nilai df dan nilai alfa. Tapi kemudian tabel T ini bedanya sama chi-square. Kalau chi-square cuma positif doang, sisinya di sebelah kanan. Kalau T dia ada di kiri dan kanan. Nah, kemudian kalau kita misalnya mendapatkan sebuah nilai T itu, ya udah kita konsultasikan. DF-nya berarti 12 dikurangi 1. Maka DF-nya ada di angka 11. Tinggal teman-teman diskusikan dengan mau berapa persen ke confidence levelnya. Kalau teman-teman mau 2 ekor, misalnya 95% 2 ekor, maka teman-teman lihatnya yang di sini. Oke, kita lihat ke sini. Jadi misalnya 11 sama 0,05 jadinya 2,2010. Jadi ini yang dibilang T hitung T tabel teman-teman. Lalu T tabel teman-teman didiskusikan dengan T hitungnya. Udah deh, habis itu tinggal ambil keputusan. Seperti biasa ya keputusannya yang tadi saya hapus. H0 sama dengan jika H0 diterima jika T itu lebih kecil daripada T tabel. Artinya apa? Kalau H1 diterima jika T itu lebih besar daripada T tabel. Artinya apa? Jika teman-teman harus menerima ini, maka teman-teman bilang kalau terjadi beda rata-rata yang nyata antara sampel dari RPH terhadap ketentuan sampel dari ketentuan penduga rata-rata dari yang ditetapkan oleh MBT. Kira-kira gitu. Nanya Mbak, jadi tadi kan hasilnya misalkan H0 diterima, itu implikasinya ke soal tadi apa sebetulnya? Oke, sip. Jadi itu pertanyaan menarik. Harus
Oke, misalnya tadi nilai besaran X barnya ya, itu misalnya nilainya let's say 29,5, misal 29,5. Lalu kemudian ceritanya aja, saya nggak lihat tabel nih, misalnya dengan X bar 29,5 kemudian mendapat nilai T sama dengan misalnya 2,1. Oke, T hitung ya, hitung ceritanya 2,1. Kita lihat tadi T tabel kan, T tabel pada DF 11, alfa 5%, tadi kalau nggak salah 2,21. Lihat keputusannya apa berarti? T hitung lebih kecil daripada T tabel. Artinya apa? Artinya tidak ada beda rata-rata antara berarti keputusannya tidak ada beda rata-rata antara RTH sampel dengan Indonesia, dengan aturan Indonesia. Artinya apa? Walaupun nilainya 29,5 kan lebih rendah nih daripada 30, maka dia masih oke, masih diterima, masih dibolehkan nilai RPH tersebut walaupun rata-ratanya 29,5. Tapi misalnya teman-teman sama nilainya dapat 29,5, oke? Tapi kemudian hitungan hitungnya ceritanya hasilnya 2,4. Apa ya? Keputusannya berubah kan? Berubah menjadi H1 kan? Jadi karena dari sini T hitung jadi lebih besar daripada T tabel. Kalau T hitung lebih besar dari T tabel, maka teman-teman harus menerima rata-rata kalau mereka berbeda rata-rata. Nah, berarti kalau kayak gini 29,5 itu berbeda nyata dengan 30%. Artinya apa? Kalau berbeda nyata dan ini adanya di bawah X bar lebih kecil daripada min-nya. Nah, berarti artinya keputusan itu jadi berubah. Keputusannya menjadi bahwa kota-kota di Indonesia kekurangan ruang terbuka hijau. Nah, kalau kekurangan ruang terbuka hijau karena rata-ratanya signifikan berbeda. Jelas kan? Tapi kalau misalnya nih, saya punya rata-rata 30,1. Berarti kan dia sebenarnya ruang terbuka hijau yang dari sampel saya lebih besar dan dari kebutuhan 30%. Nah, tapi kalau T hitungnya oke, T hitungnya terima H1, maka keputusannya akan berubah lagi menjadi bahwa ruang terbuka hijau di Indonesia lebih besar daripada yang diwajibkan 30%. Karena dia signifikan berbeda. Tapi misalnya nih dengan nilai 30,1 kita ganti ya, balik lagi T-nya jadi 2,1. Berarti kan T hitung lebih kecil daripada T tabel, kita harus menerima H0. Maka sebenarnya mau 30,1 itu nggak signifikan berbeda. Berarti sebenarnya ya udah cocok-cocok aja. Jadi sebenarnya semua itu tergantung pada soalnya. Gitu deh. Oke, sekarang kita masuk ke cerita 2 sampel. 2 sampel itu ada 2 jenis. Yang pertama bagian berpasangan dulu. Berpasangan ini gimana? Berpasangan ini kenapa dibilang berpasangan? Karena biasanya objeknya cuma satu, tapi kemudian dihitung dalam 2 waktu yang berbeda. Misalnya kejadiannya tanah pertanian sebelum dipupuk dan sesudah dipupuk. Maka cerita sebelum dan sesudah dipupuk menjadi satu pasangan data. Peneliti memperoleh 2 macam data sampel, yaitu dari perlakuan pertama dan data di perlakuan kedua. Perlakuan pertama bisa jadi merupakan kontrol atau tidak memberikan perlakuan lain terhadap objek penelitian. Kita masuk rumus deh biar agak gampang. Nih, kita kesini dulu aja. Nah, nih, misalnya ini, saya ingin melihat apakah ada perbedaan yang signifikan antara kadar cemaran di danau. Jadi di sini kita lihat bahwa kita mau tahu ada 10 sampel, kan ada satu danau. Nih misalnya di sini ada danau, oke? Di sini ada danau. Ini danau Air Maru lah ceritanya. Saya membagi ada tiga sampel, 3 lokasi untuk penghitungan cemaran air di danau tersebut.
Nah, angka bulat ini, bulat 1 itu berarti adalah sampel yang saya ambil saat musim kemarau. Angka segitiga 1 ini adalah sampel yang saya ambil di titik 1 saat musim penghujan. Begitu juga yang ini kemarau, yang ini hujan, yang ini kemarau, yang sini hujan. Di dalam contoh ada 12, ada 10. Jadi sebenarnya titik pengambilan sampelnya itu tidak berbeda antara kejadian pertama dan kejadian kedua. Sehingga kita melihat apakah dalam contoh kali ini apakah perbedaan musim akan mempengaruhi bagaimana kondisi cemaran yang terjadi. Dan sekarang ya ini ya, saya melihat teman-teman di sini bisa melihat kan ya, musim kemarau dia punya cemaran 1 sampai 10 sampel. Kira-kira besaran cemarannya, kira-kira kalau lihat sepintas dari sini, besaran kadar cemaran akan besar di musim kemarau, ya kan? Karena teman-teman akan punya rata-rata di sini, lihat angkanya sama rata angka yang di sini, kira-kira pasti akan diciptakan rata-rata besaran di musim kemarau lebih besar cemarannya daripada di musim hujan. Pertanyaannya, apakah itu signifikan berbeda? Bisa jadi berbeda, bisa jadi X bar itu berbeda, tapi nggak signifikan berbeda, bergantung pada cerita alfanya. Nah, sekarang kita lihat ya rumusnya. Kalau tadi kita punya rumus T sama dengan X bar dikurangi mu dibagi tau, ya. Nah, sekarang karena kita punya 2 sampel, kalau tadi contohnya 1 sampel, sekarang kita punya 2 sampel, maka yang kita bandingkan sampelnya cuma 1. Jadi 1 sampel tapi 2 kelompok data, sehingga rumus akan berubah menjadi D dikurangi 0, dan taunya karena cuma sampelnya cuma 1, maka tau D. Ini misalnya, ini rumus aslinya. Rumus aslinya adalah X bar dikurangi mu dibagi tau. Karena X bar tadi adalah rata-rata sampel dan mu adalah rata-rata populasi, dan tau di sini adalah tau dari sampel. Ya, itu tadi rumus yang pertama. Sekarang kita akan berubah. Karena cuma ada 1 sampel di 2 waktu yang berbeda, maka kita akan berubah dia menjadi hanya D. Apa itu D? D itu adalah perbedaan antara sampel di waktu pertama dan sampel di waktu kedua. Di waktu kedua seperti ini. Nah, lihat rumusnya di atas kan tadi X bar, maka sekarang berubah menjadi D bar. Nah, kemudian taunya siapa? Taunya D bar tersebut, karena kita punya kelompok cerita sampel. Saya ilustrasikan lagi, misalnya tadi ada tabel, di sini sampel nomor, di sini sampel nomor 1 sampai nomor 10, jelas. Nah, di sini di musim kemarau, di sini di musim hujan, jelaskan ya. Kemudian teman-teman di sini punya X bar kemarau. Oke, di sini teman-teman punya X bar hujan. Jelas. Nah, oleh karena itu kita mau melihat apakah mereka signifikan berbeda nyata atau tidak. Oleh karena itu, balik lagi ke cerita yang ini, di sini ceritanya menjadi D bar, maka rumusnya akan berubah menjadi ya udah itu tadi D dikurangi 0 tadi. 0 ini adalah karena kita ngomongin perbedaan antara kedua benda tersebut. Nah, di sini lihat ya, D di sini adalah D rata-rata adalah distance-nya itu sendiri dibagi N. Summarize distance dibagi N. Lalu di sini adalah standar deviasinya dari distance dibagi N. Sekarang ya, misalnya masuk rumus ini. Ini cerita kemarau, ini cerita hujan. Sama abis itu kita buat D. Jelas? Dibuat D. D itu apa? Antara kemarau atau hujan. Boleh nggak kebalikannya hujan atau kemarau? Boleh. Jawabannya. Jadi teman-teman dapat masing-masing D ke 1 sampai D ke 10. Lalu teman-teman gimana cari D bar? Adalah summarize D ya dibagi N. N-nya dalam hal ini adalah cerita 10. Jadi teman-teman bikin tabel bantu seperti ini dulu. Ini dimasukin di sini kemarau, di sini hujan, maka variabel yang ini adalah yang menjadi ceritanya. Nah, ini yang dibilang D bar. D bar masuk sini loh. D bar dikurangi 0. Sekarang lihat di sini tahu D bar. Ingat tadi rumus tahu adalah standar deviasi dibagi N.
Untuk bisa standar deviasi itu standar deviasi D, kita kesini lagi. Sekarang kita cari rumus standar deviasi. Standar deviasi adalah rumusnya tadi, masih ingat ya? Akar x dikurangin x bar dikuadratin, ya kan? Dibagi n minus 1. X barnya berubah jadi d bar. Berarti di sini teman-teman bikin tabel D dikurangin d bar. Lalu teman-teman bikin tabel bantu lagi, D dikurangin D bar yang dikuadratin. Jelas? Nah, di sini D ada, ya kan? D ada, D bar ada, teman-teman bisa hitung tulisannya di sini. Lalu di sini dikuadratin, teman-teman bisa hitung. Sehingga teman-teman punya data apa? Punya data yang ini. Yang kita butuhkan adalah summarize D dikurangin D bar kuadrat. Ini adalah standar deviasi dibagi n minus 1. Minus 1 ini adalah rumus standar deviasi. Let's say misalnya ini saya sebut notasinya jadi A. Nah, rumusnya ini kan? Rumusnya jadi ini. Berarti A akar standar deviasi dibagi akar n. A-nya akar 11. Akar 10, sorry. Maka ini adalah dibilang standar deviasi yang di bagian bawah yang ini. Nah, yang ini. Jadi ini standar deviasi. Standar deviasi ini tadinya yang standar deviasi berarti gimana kan, susah kan kalau kayak gini. Nah, ini tadi rumus standar deviasi. Nah, ini ya. Rumusnya kan berubah nih menjadi standar deviasi D dibagi akar N. Standar deviasi D diperoleh dari rumus standar deviasi. Maka di sini teman-teman akan dapat standar deviasi D sama dengan nilai tertentu. A dibagi N minus 1. Ya. Baru standar deviasi D saya kasih notasi B misalnya. Maka di sini akan berubah, rumusnya akan berubah menjadi, let's say di sini D bar saya kasih notasi Z. Berarti rumusnya di sini akan berubah jadi Z dibagi, kan tadi standar deviasi akar N. Standar deviasi adalah B dibagi akar 11. Maka kemudian teman-teman ketemu uji T-nya berapa. Itu yang dibilang T hitung. Balik lagi ke persamaan ini. Kalau T hitung ketemunya H0, maka nggak ada beda rata-rata. Artinya kalau nggak ada beda rata-rata apa? Beda yang tadi ya. Kalau nggak ada beda rata-rata, artinya musim tidak mempengaruhi kadar cemaran. Tapi kalau ada beda rata-rata, berarti musim mempengaruhi kadar cemaran. Oke, sekarang kita akan masuk uji T 2 sampel, tapi bukan yang berpasangan, tapi yang saling bebas. Contoh ilustrasinya seperti ini. Misalnya saya punya dua area jenis tanah misalnya. Ini tanah aluvial. Di sini misalnya tanah regosol. Oke ya. Nah, dari dua jenis tanah ini saya punya ladang gandum. Ceritanya contohnya masih sama ya, ladang gandum. Ladang gandum, di sini ada ladang gandum. Ini ladang gandum, capek ditunjukkan. Oke. Nah, gini misalnya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kenapa kita bilang ini saling bebas? Karena sampel di ladang gandum aluvial titiknya berbeda dengan sampel ladang gandum di regosol. Signifikan kan? Jelas beda. Nah, di sini di aluvial ada 1, 2, 3, 4, 5 sampel. Di regosol ada 1, 2, 3, 4 sampel. Jadi biasanya di tes untuk dua sampel yang berbeda ini kita punya dua kondisi perbedaan yang signifikan berbeda. Nah, oleh karena itu kita akan melihat apakah nih, nah ini siapa sih? Di sini kan punya produktivitas nih.
ladang gandum kalau di tanah aluvial misalnya produktivitasnya, jadi saya buat tabelnya di sini kayak gini misalnya bentuknya. Saya punya aluvial, di sini punya regosol. Di sini ada sampel nomor 1, sampel. Di sini ada produktivitas. Oke. Di sini sampel nomor 1, 2 sampai sampel nomor 5. Karena aluvial ada 5 sampel. Di regosol saya punya berapa sampel? Ada 4. Berarti ini sampel, di sini produktivitas. Misalnya di sini ada 1, 2 sampai sampel keempat. Jelas? Nah, misalnya saya pengen tahu nih produktivitasnya. Produktivitas di sampel nomor 1 misalnya 100. Produktivitas sampel nomor 2 misalnya 98, 205, 150, 300 misalnya. Lalu di sampel regosol kita punya 4 sampel, kita punya angka misalnya 98, 82, 105, dan di sini misalnya 70. Jelas ya? Nah, kita ingin menguji apakah rata-rata aluvial saya terus XA akankah berbeda nyata atau tidak berbeda nyata dengan rata-rata regosol. Oke. Nah, untuk bisa tahu apakah rata-rata berbeda nyata apa enggak, maka yang pertama teman-teman harus tahu adalah apakah variannya, mereka yang punya varian data atau varian enggak? Gimana ya cara cerita varian? Varian mereka punya simpangan data itu sama enggak dengan simpangan data antar kelompoknya? Dengan kelompok yang lain. Misalnya mereka punya simpangannya nilainya sejenis, maka itu dibilang equal varian. Kalau simpangan yang di sini satu kelompok satu dengan kelompok lain tidak sama, maka dibilang unequal varian. Oleh karena itu, teman-teman harus ngetes t-test dulu. F-test. F-test, kita punya rumus F-test. Hipotesis F-test adalah S kuadrat. S kuadrat adalah varian ya. Jadi ini bukan S pangkat 2, tapi bacanya S kuadrat. Ini adalah cerita varian. Varian kelompok data nomor 1 dalam hal ini aluvial. Berarti teman-teman akan berubah menjadi S aluvial sama dengan S regosol. Dan H1 adalah S aluvial tidak sama dengan varian regosol. Bahasa di sini, kalau dia sama, maka teman-teman akan pakai rumus equal varian. Kalau dia tidak sama, maka teman-teman akan pakai rumus unequal varian. Di situ aja. Untuk bisa tahu rumus equal atau enggak equal, maka teman-teman ujinya pakai ini. Pertama teman-teman cari tahu dulu S. Bagaimana varian di kelompok 1 dan varian di kelompok 2. Kalau varian yang kelompok 2 lebih besar, maka kelompok 2 ditaruh di atas. Maka varian kelompok 1 lebih kecil, maka dan seterusnya. Oke, nah gimana cara menghitung varian? Nah, kita punya, ini ada kelompok data nih. Ini berarti varian, berarti saya uji. Pertama dulu adalah F-test. Yang saya uji adalah varian di kelompok A dengan varian di kelompok kelompok regosol. Gimana cara hitung varian? Rumusnya masih ingat nggak? Rumus hitung varian seperti rumus standar deviasi. Oke, jadi yang pertama teman-teman harus hitung varian. Varian dalam hal ini adalah varian aluvial dan varian regosol. Misalnya nih, ini teman-teman baru dapat X bar. Oke, yang teman-teman belum dapat adalah varian. Dulu ya. Teman-teman belum dapat adalah varian. Berarti teman-teman harus cari varian dia, varian aluvium. Cari varian rumus aluvium berarti S varian aluvium sama dengan berapa rumusnya nilainya? Rumus varian adalah X minus X bar tidak dikuadratin dibagi N minus 1, dan itu adalah summarize. Di sini adalah summarize. Ini adalah masing-masingnya. Nah, sekarang teman-teman ini dapat A nih, dapat X bar aluvium. Maka teman-teman yang misalnya X bar aluvium let's say nilainya A kecil, ya, maka rumusnya adalah summarize
gitu. Makanya rumusnya adalah 100 dikurang A kecil dibagi N-1, dalam hal ini 5 dikurang 1, 4. Ditambah, lihat sini, 98 dikurangi A dibagi 4, dan seterusnya sampai selesai. Lalu ingat ya, ini summarize, maka jumlahnya adalah nilai tertentu. Misalnya ini saya kasih notasi adalah Z. Lagi yang sebelah sini. Berarti kita harus hitung varian dari Regosol. Sama, rumusnya sama, maka di sini adalah 98. Ini rata-rata Regosol saya kasih notasi B kecil, 98 dikurangi B dibagi, lihat di sini ada 4 ya, karena N-1 maka dibagi 3 ditambah berapa di sini, 82 dikurangi B dibagi 3, dan seterusnya sampai data keempat. Baru ini ceritanya saya kasih notasi Y besar. Oke, jelaskan sampai sini. Nah, kalau kita balik lagi ke uji F. Jadi sekarang lihat di sini. Jika F yang bagian atas adalah varian yang besar, F yang bagian bawah S-nya adalah varian yang kecil. Misalnya nilai Z adalah 6. Ceritanya. Nilai Y adalah 5. Maka mana yang besar? Yang besar adalah alveal. Berarti F sama dengan varian yang besar adalah Z varian alveal dibagi varian Regosol. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah Z dibagi Y. Dalam hal ini Z-nya adalah 6 dibagi 5. Maka uji F adalah 1, saya dapatkan. Jelas ya? Tapi kalau Z adalah 2, maka dalam hal ini Z lebih kecil kan daripada Y. Maka rumusnya adalah, kita lihat uji F akan berubah menjadi varian R Regosol dibagi varian alveal sama dengan Y dibagi Z. Y nya 5 dibagi 2, maka uji F tes adalah 2,5 gitu. Baru kemudian uji F akan dibandingkan dengan F tabel gitu. Baru balik lagi ke sini, sehingga nanti cek ya F tabel ya, nanti ada tambahan sendiri. Nah, di sini level signifikan 5%. Lihat di sini DF F ada 2. Ada yang dibilangnya DF pembilang dan ada DF penjemput. Nah, harus lihat tabel nih. Sehingga sama cara pengambilan keputusan seperti itu. Oke, tadi kan setelah uji F, kita dapat nih keputusannya equal atau unequal. Nah, balik lagi nih, jangan dilupain kita lagi ngomongnya uji T nih. Nah, balik lagi uji F itu sementara dulu, baru kita balik lagi ke uji T. Kalau kemudian kita uji T, maka di sini teman-teman lihat dulu ya. Sementara saya akan ganti nanti rumus hitung T-nya setelah ini. Jadi di sini teman-teman ada 2 DF-nya, ada 2 rumus DF-nya misalnya. Kalau untuk equal varian tadi uji F, keputusannya adalah equal variance. Maka cara ngitung DF-nya adalah N1 ditambah N2. N1 berarti kelompok alveal ditambah kelompok Regosol. Kelompok alveal tadi kan 5, Regosol itu 4, dikurangi 2. Maka itu adalah DF yang dipakai. Nah, tapi kalau kita kebetulan dapatnya adalah unequal varian, maka teman-teman harus masukin DF yang seperti ini. Ini kenapa saya kasih warna merah? Karena agak rumit ya. Lihat ya di sini, DF untuk unequal varian, ingat teman-teman harus punya nilai varian dari kelompok alveum dibagi jumlah data alveum ditambah varian kelompok Regosol dibagi jumlah data kelompok Regosol. Kira-kira itu. Jadi ini harus di-note sendiri. Ini adalah untuk unequal varian. Jadi kalau setelah uji F dapat equal, enak nih ya, langsung DF-nya sekian.
Tapi kalau uji F dapat unequal, nah teman-teman harus hitung DF-nya yang lumayan panjang. Baru kemudian dari situ kalau DF udah bisa diinformasi, udah paham nih ya, nanti kita satu-satu belajar. Terus habis itu kita akan masuk kalau kemudian equal varian pakai rumus apa T-nya, kalau unequal varian pakai rumus apa T-nya. Oke, sekarang kita akan masuk jika dia unequal varian. Kita akan ke atas. Oke. Untuk saling bebas unequal varian, lihat di sini T rumusnya. Nah, di sini berarti X bar. X bar adalah berarti kalau kelompok 1 dan kelompok 2, X bar alveolum dikurangin X bar ribosome. Nah, dibagi apa? Ini yang namanya pool, istilah dalam statistiknya dibilang grand standard deviation. Jadi ini adalah standar deviasi kedua sampel bersamaan. Standar deviasi kedua sampel bersamaan diperoleh dikali akar dari 1 dibagi jumlah sampel pertama alveol dan ditambah 1 dibagi jumlah sampel kedua ribosome. Untuk standar pool deviation ini rumusnya pakai yang ini. Oke, pakai yang ini. Lihat di sini. Di sini ada VS. V di sini adalah DF. DF-nya DF dari alveol. Berarti di sini kalau tadi alveol jumlah datanya ada 5, dikurangin 1, maka V V1 di sini adalah 4. Standar varian alveol berapa nilainya? Ditambah DF dari regosol, dalam hal ini 4 dikurangin 1, 3 dikali varian dari regosolnya. Dibagi, lihat ya di sini 5 ditambah 4 dikurangi 2. Baru itu yang dibilang equal variance. Nanti teman-teman masukin semuanya ceritanya sehingga menjadi T. Setelah T, tinggal konsultasikan antara T tabel dan T itu. Keputusannya cara pengambilannya sama. Nah sekarang kalau ketemunya unequal varian, rumus saling bebas dan unequal, maka rumusnya teman-teman seperti ini. Lihat di sini, yang beda adalah pada bagian bawahnya. Kalau lihat di sini, ini namanya standar deviasi, istilahnya apa ya? Saya lupa. Grand sama-sama, grand standard deviasi juga. Grand standard deviasi. Kita lihat di sini, T uji T gitu. Ini adalah rata-rata alveol, di sini ada rata-rata regosol. Di sini ada standar deviasi bersamaan mereka berdua. Coba lihat rumusnya di sini. Rumusnya adalah varian dari regosol dibagi jumlah data varian dari alveol dibagi jumlah data alveol ditambah varian dari regosol dibagi jumlah data regosol. Jadi sebenarnya untuk rumus unequal itu nggak rumit pada pembagi bawahnya. Tapi kalau rumus equal itu lebih rumit. Tapi yang unequal yang bikin nggak rumit adalah DF-nya. DF-nya teman-teman mesti kerja lebih banyak lagi. Oke, jadi balik lagi kalau sudah, jadi yang pertama teman-teman harus lakukan adalah tentukan F untuk mengetahui apakah dua kelompok data itu equal atau unequal. Kalau equal, maka teman-teman pakai rumus yang tadi sebelum ini. Kalau unequal, maka teman-teman pakai rumus yang ini. Cara mengambil keputusan T sama aja sama yang sebelumnya. Cara mengambil keputusan F nanti akan dilihat tabel F yang sedikit berbeda sebenarnya sama tabel T. Gitu.